Bajakah, kembali lagi bersama kami di Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Ya, kembali lagi bersama kami di sini, saya Asia Salagi dan rekan saya Mayfriza Nasution. Sekarang kita sudah sampai di episode ke-10, yaitu APH Talk, mengenal lebih dekat Polres Kota Waringin Timur. Nah, sebelum kita masuk nih, kita mau memperkenalkan segmen terbaru di Bajakah Ngopi, yaitu APH Talk. APH itu apa sih? APH adalah Aparat Penegak Hukum. Iya, jadi di APH Talk ini nanti berisikan beberapa episode di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan para aparat penegak hukum di Kabupaten Kota Waringin Timur, seperti itu. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut nih dua narasumber hebat kita, yaitu ada yang pertama Bapak Kasih Hukum dari Polres Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Nana Rusiana SH. Selamat datang Pak, kami ucapkan di Bapak Sampit. Selamat datang juga. Siap bergabung. Iya Pak. Nah, kemudian yang tidak asing lagi orang nomor 1 di Bapak Sampit, yaitu ada Bapak Ferry Hermawan MD IP SPD. Oke. Nah, ada yang bilang nih, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mungkin biar lebih asik nih Pak ngobrolnya, nanti kita kenalan dulu. Oke. Bapak Nana Rusiana SH, yaitu bertempat tanggal lahir di Bandung 25 Juli 1968. Jabatan saat ini sebagai kasih hukum ya Pak? Iya. Oke. Ribana riwayat jabatannya adalah awalnya dari Sekolah Bintara Militer Sukarela dari tahun 1989 sampai 1990, yang mana penempatan pertama di Sampit dan sampai saat ini masih di sini ya Pak? Masih di Sampit. Iya. Awet. Dan jabatan kasih hukum yaitu mulai dari 2021 sampai sekarang. Iya. Kemudian riwayat pendidikan gelar SH-nya diperoleh dari Universitas PGRI di Palangkaraya. Nah, oke, sudah kenalan bisa langsung ngobrol nih Pak berarti ya. Oke. Nah, jadi mungkin masyarakat udah pada tahu nih Pak, banyak yang kenal dengan polisi sebagai APH atau penegak hukum tadi. Iya. Nah, langsung nih Pak, mungkin tugas dan fungsi dari kepolisian sendiri itu apa sih Pak? Oh, oke, baik. Mungkin untuk bisa diperjelas ini. Karena kita kan punya undang-undang yang khusus sebagai tugas pokok yang dibebankan kepada kepolisian, yaitu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana di pasal 13 itu dijelaskan bahwa fungsi yang pertama adalah sebagai Harkamtibmas. Jadi pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab polisi ke dalam internal negara. Kemudian yang keduanya adalah penegakan hukum. Jadi bagi masyarakat yang memang melakukan pelanggaran hukum, wajib kita melakukan penegakan dengan tujuan tetap keamanan dan ketertiban. Awalnya ya ke tingkat yang pertama untuk Harkamtibmas. Jadi penegakan hukum di sini bukan berarti kita untuk menyakiti masyarakat. Intinya kita tetap bagaimana agar Harkamtibmas ini tetap bisa terpelihara, otomatis pelanggar kejahatan, pelaku kejahatan harus penegakan hukum untuk tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita ada fungsi sebagai melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang ketiga ini adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat apabila masyarakat bermasalah, ada kepentingan masalah administrasi seperti SKCK ataupun ada izin keramaian, segala sesuatu yang memang perlu dilayani oleh kepolisian, maka kita akan melayani secara prima dan terbaik untuk masyarakat. Itu yang tiga pokok itu yang sebagai fungsi pokok tugas kepolisian. Mungkin itu yang pokoknya. Siap, jadi pelayanan prima ya Pak. Bapak Sampit juga menerapkan pelayanan prima ya Pak? Ya, selalu. Oke, nah kemudian Pak, kira-kira nih satuan atau unit apa aja sih Pak yang ada di Polres Kotim sendiri? Nah, ini juga kami terima kasih nih. Pada kesempatan ini juga kita bisa menyampaikan ke masyarakat. Karena terkadang masyarakat kan juga belum begitu paham tahunya polisi, tapi fungsinya apa saja sih yang ada. Kami ingin menjelaskan, memang ada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021, yaitu tentang susunan organisasi dan tata cara kerja. Di situ sudah tersusun bagaimana ini secara umum. Di situ ada 6 unsur. Jadi yang pertama adalah unsur pimpinan. Unsur pimpinan di sini ada
Kapolres sama Wakapolres. Itu termasuk unsur pimpinan. Kemudian yang kedua ada unsur pengawas. Nah, di kepolisian itu, ini STOK-nya tingkat Polres. Ada unsur pengawas. Pengawas ini ada dua. Yang pertama adalah Siwas, seksi pengawasan, yang diawasi adalah kinerjanya. Jadi kinerjanya yang diawasi. Kemudian yang kedua adalah seksi Propam. Nah, Propam ini yang diawasi adalah anggotanya, etikanya. Nah, jadi kalau Siwas itu kinerjanya, kalau Propam itu personnya, personal. Apabila dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur, apa dia menyakiti masyarakat atau berbuat keluar dari kode etik kepolisian, itu adalah seksi Propam, profesi dan pengamanan. Nah, itu. Nah, itu yang kedua adalah unsur pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah unsur pembantu pimpinan. Nah, jadi di samping ada pimpinan, ada pengawas, kemudian ada unsur pembantu pimpinan. Pembantu pimpinan di sini mungkin kita sudah kenal, ada Kabako, ada Kabagren. Ya, itu termasuk dari yang pertama adalah bagian operasi, yaitu dikepalai oleh kepala bagian operasi atau Kabako. Nah, kemudian ada fungsi perencanaan. Jadi bagian perencanaan dipimpin oleh Kabagren. Ya, tugasnya adalah perencanaan, anggaran, administrasi, semua yang berkenaan dengan rencana anggaran yang ada di Polres. Kemudian ada Bag SDM. Bag SDM adalah sumber daya manusia yang lebih ke pembinaan. Pembinaan secara personil, baik karir yang bersangkutan, karena setiap anggota itu kan tentunya di samping dia harus melaksanakan tugas, dia juga harus bisa dapat reward. Reward kalau memang dia melaksanakan tugas dengan baik, otomatis itulah kemudian dia harus dapat punishment apabila tidak melakukan. Nah, itu mungkin bagian dari pembinaan di Bag SDM. Kemudian ada juga Bag Logistik. Bag Logistik itu kewenangan adalah sarana dan prasarana. Prasarana yang ada di Polres itu merupakan bagian tanggung jawab dari Bag Bag Logistik. Kemudian ada seksi humas. Seksi humas adalah seksi hubungan kemasyarakatan. Penyampaian informasi segala macam seperti ini adalah bagian dari humas kalau di kepolisian untuk penyampaian ke masyarakat. Kemudian ada juga seksi hukum yang saya jabat sekarang. Seksi hukum ini tugasnya yang pertama adalah memberi saran hukum kepada pimpinan, karena di situ termasuk dalam unsur pembantu pimpinan. Kemudian secara internal bahwa seksi hukum mempunyai tugas pendampingan atau bantuan hukum terhadap personil dan keluarga besar Polri apabila terkena kasus perkara pidana maupun perdata. Jadi kalau bahasanya mungkin sebagai penasihat hukum atau sebagai pengacara dari anggota kepolisian yang bermasalah. Nah, kemudian ada seksi teknologi informasi, yaitu bagian informasi telekomunikasi. Kemudian juga ada seksi umum. Seksi umum yang menangani masalah administrasi umum, surat masuk, itu seksi umum. Nah, itu adalah bagian dari unsur pembantu pimpinan. Kemudian yang keempat adalah unsur pelaksana tugas pokok. Nah, yang sering terkenal di masyarakat ini adalah unsur pelaksana tugas pokok, yang reskrim, narkoba, segala macam. Nah, itu termasuk dalam unsur pelaksanaan tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok ini mungkin bisa yang pertama adalah SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Itu tugasnya di depan gerbang masuk ke Polres. Di situ menerima pengaduan masyarakat. Itu ada SPKT. Jadi menerima pengaduan masyarakat berkenaan dengan tindak pidana ataupun apapun yang pengeluhan masyarakat, melaporkan atau pengaduan itu di SPKT. Itu adalah unsur pelaksana dari tugas pokok. Kemudian ada satuan intelijen atau di pimpinannya adalah Kasat Intelkam. Nah, itu bagian intelijennya kepolisian. Habis itu baru ada lagi satuan reserse kriminal yang
dipimpin di situ oleh Kasat Reskrim. Nah, itu tugasnya ya di samping penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan, juga di situ punya tugas sebagai koordinasi pengawasan PPNS. Pegawai negeri penyidik pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil di sini kan ada, di tiap instansi ada, yaitu sebagai tanggung jawab dari Kasat Reskrim itulah selaku pengawas semua PPNS yang ada di wilayahnya. Nah, kemudian di samping itu ada lagi Satuan Reserse Narkoba, Psikotrika dan obat berbahaya. Nah, itu ya oleh Kasat Narkoba. Nah, itu yang menangani mungkin sudah jelas apabila ada pengedaran obat-obat terlarang, narkoba atau psikotrika, itu penegakan hukumnya sebagai tugas dari Kasat Narkoba. Kemudian ada Kasat Samapta. Nah, Kasat Samapta mungkin yang bapak-bapak atau masyarakat yang pernah melihat ada patroli pakai pakaian dinas, nah itu adalah dari Sat Samapta. Tugasnya adalah tur jawali, pengaturan, penjagaan, dan patroli. Nah, ada pengawalan dan patroli. Dan ini tugasnya apabila ada daerah-daerah rawan, maka dia yang bersangkutan lah dari Sat Samapta itulah melakukan patroli. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, apabila di suatu daerah ternyata di situ sering terjadi pencurian, sering terjadi anak-anak kumpul, kemudian ada diduga di situ tempatnya orang yang pelaku kejahatan umpamanya, itu disampaikan, dilaporkan. Nah, itu mungkin dari Satuan Samapta itu akan melakukan patroli, menjadi sasaran patroli ke daerah-daerah rawan. Nah, sehingga harus ada kerjasamanya dengan masyarakat karena keterbatasan kita selaku personil, sehingga informasi dari masyarakat itu kita perlukan. Sehingga nanti daerah-daerah rawan yang di samping juga berdasarkan intelijen kita, sudah kita juga kalau memang ada masyarakat menyampaikan itu jadikan nanti sasaran patroli dari unit Samapta. Nah, di samping Samapta juga ada lalu lintas. Nah, mungkin dia sudah kenal semua. Kalau untuk lalu lintas ya dia memang tugasnya adalah keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di situ. Nah, kemudian ada lagi ya polisi perairan di tingkat Polres. Kita ada, jadi ada Kasat Polair yang tugasnya adalah penegakan hukum kepolisian tapi di bidang perairan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Satuan Tahti, ya mungkin yang sering komunikasi lah gitu kan. Itu adalah Kasat Tahanan, Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Nah, itu apabila nanti ada masalah tahanan, pengawasan, pemeliharaan, penempatan, termasuk koordinasi masalah barang bukti, itu adalah ada tersendiri, adalah Kasat Tahti. Nah, itu adalah bagian dari unsur pelaksana tugas pokok. Kan banyak sekali ini. Nah, kemudian yang kelima adalah unsur pendukung. Unsur pendukungnya ada dua. Yang pertama adalah seksi keuangan, itu termasuknya unsur pendukung pimpinan kan. Kemudian yang kedua adalah seksi dokter kepolisian dan kesehatan kepolisian. Kita ada klinik dokes di tingkat Polres. Itu termasuk yang kelima adalah unsur pendukung. Dan yang terakhir adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur pelaksana tugas kewilayahan dibebankan kepada polsek masing-masing dengan dipimpin oleh seorang kapolsek. Nah, itu. Jadi itulah susunan organisasi yang ada di kepolisian tingkat Polres dan Polsek. Nah, mungkin itu secara umum. Oke. Tadi saya ada sempat nangkep berarti ada SKPT tadi ya Pak. Lebih kurang itu seperti PTSP kita ya sebenarnya. SKP apa? Yang terpadu satu pintu tadi Pak. Ini apa? SPKT. Oh ya SPKT. SPKT. Iya benar. Sentra pelayanan. Iya Sentra pelayanan. Nah, ini untuk sentra pelayanan terpadu mungkin juga nanti bisa dengan situasi seperti ini bisa disampaikan juga ke halayak ramai. SPKT itu kan apabila nanti ada proses penerimaan pengaduan.
Nah, nanti di situ kan kenapa dibilang terpadu? Karena di samping SPK di situ ada fungsi reskrim yang piket, ada fungsi intel di situ, ada fungsi lantas, ada fungsi sat narkoba. Jadi di situ ada piket. Nah, apabila ada permasalahan, maka SPK akan melaksanakan evaluasi atau analisa. Kalau ini masuknya ke kejahatan, mungkin dari yang piket saat itu bergabung di situ melakukan analisa. Ini apakah masuk unsur pidana atau tidak? Kalau masuk unsur pidana, maka akan terbit laporan polisi. Apabila ini bukan tindak pidana, berarti ini apakah masuk pelanggaran administrasi mana? Ya disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Apakah ini umpamanya termasuk ke kewenangan dari pemerintah daerah, ya kita sarankan ke pemerintah daerah. Makanya itulah yang dimaksud terpadu, itu semua fungsi ada di situ untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Nah, mungkin itu di SPK. Luar biasa sekali ya. Berarti tadi memang secara organisasi sudah lengkap ya, semua fungsi ada di Polres Kotim, sama seperti Polres seluruh Indonesia seperti itu. Betul. Yeah. Nah, berikutnya Pak, kan sekarang nih lagi ada istilah yang trendy, yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, bagaimana sih Pak penerapan keadilan restoratif sendiri di Polres Kotim sampai sejauh ini? Nah, mungkin sebenarnya ini dari dulu sudah ada upaya di situ. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat mempunyai rasa keadilan tanpa sampai ke pengadilan, kan begitu. Tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum supaya ada kepastian hukum. Makanya Kapolri sudah mengeluarkan Perpol nomor 8 tahun 2021, yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, dasar itulah sejak 2021 itulah kita punya dasar hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara tidak atau di luar hukum. Nah, itu ada proses-prosesnya yang diatur dalam Perpol tersebut. Nah, mungkin itu memang itu ada ketentuannya. Tidak semua kasus bisa diselesaikan secara RJ. Iya betul. Itu ada tahapannya. Bagaimana kalau memang itu kasusnya ini ada pelakunya residivis, ya mungkin tidak bisa. Akan bisa ya. Tipikor tidak bisa. Jangan sampai ada tipikor kemudian di RJ kan. Nah, itu yang salah kan itu. Nanti kalau tipikor bisa di RJ kan, wah udah. Bukannya kita menekan korupsi malah membabi buta nanti korupsi kan. Makanya itu tidak bisa. Teroris pun sama. Teroris itu tidak bisa di RJ kan. Kemudian menghilangkan jiwa. Itu pun sama. Karena dasar dari RJ itu kan adalah proses penyelesaian dengan melibatkan korban, melibatkan pelaku, melibatkan keluarga korban, melibatkan keluarga pelaku, kemudian pihak-pihak lain. Kalau kita biasanya itu ada tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemerintah, apakah Kades, apa ketua RT, apakah Pak Camat, itu duduk bersama untuk melaksanakan gelar perkara khusus di situ. Jadi ada tahapan yang memang harus dilaksanakan. Jadi semuanya dengan harapan penyelesaiannya adalah yang adil, kemudian akan merubah situasi semula. Jadi semulanya baik, jadi baik lagi gitu kan. Bukan saling dendam, kan begitu. Nah itulah daripada tujuan untuk pelaksanaan restoratif justice. Berarti sudah ada pelaksanaannya di sini. Sudah. Nah, secara resmi sesuai ketentuan ya mulai 2021 dengan adanya Perpol 8 2021. Wah, luar biasa. Nah, sudah ada. RJ ini juga dilaksanakan di Bapas ya Pak pelaksanaannya? Ya, ada. Oke, nah mungkin bisa dijelasin nih Pak kerjasama atau sinergitas yang telah kita lakukan antar Bapas dan juga Polres Kotim sendiri Pak selama ini. Kalau untuk RJ yang kita laksanakan itu biasanya terkait untuk kasus-kasus anak ya Pak ya. Iya. Karena untuk yang kasus-kasus dewasa memang masih belum terlalu naik. Jadi kalau untuk yang anak-anak itu memang tetap harus ada pendampingan, apalagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anaknya itu yang memang wajib bahwa mereka selama dalam proses penyidikan maupun penyelidikan tetap didampingi oleh PK. Iya betul. Gitu.
Berarti keterkaitannya ada di PK, Iya. pembimbing kemasyarakatan, yang selalu mendampingi kalau misalnya ada kasus anak di proses di Polres. seperti itu Iya. ya. Betul. Ya, memang kita juga ini sudah lama sih kita ada kerjasama dengan Bapas. Iya. Sebelum ada di sini kita jauh dulu ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Karena Bapasnya ada di Pangkalan Di Bun, sana, jadi Pak. itu kita koordinasi ke Pangkalan Bun. Akhirnya perlu waktu yang lama. Nah, karena terkadang dari sana pun dengan keterbatasan anggota dan anggaran, akhirnya berapa sih kasus yang harus ada di Sampit baru turunkan Iya, gitu. betul. Kalau sekarang dengan adanya sudah ada di Sampit, itu juga mempermudah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat kan Iya. begitu. Nah, terutama kan setiap kita menangani aja, bukan masalah RJ-nya. Kalau kita menangani kasus yang memang anak di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2012 Peradilan Anak, itu kita harus ada pendampingan. Nah, makanya kita selalu koordinasi dengan Bapas, pendampingan apakah itu di luar hukum maupun di hukum, Iya. di pengadilan maupun di luar. Iya. Kalau di luar pengadilan ya kita kalau apabila ada diversi, kita melakukan diversi, ada kasus yang ancaman di bawah 7 tahun kan kita diversi. Iya. Tetap harus ada pembinaan, bimbingan dari Bapak. Iya. Kemudian kalau memang itu harus lanjut, ya ada juga sebagai bimbingan, pendampingan terhadap pelaku anak oleh Bapas yang kita mintakan. Iya. Iya. Nah, selama ini kita sudah terima kasih ada kerjasama yang baik antara Bapas dengan kepolisian. Siap. Mungkin itu Nggih. Oke. Jadi selalu dari dahulu ya, waktu Bapas masih di Pangkalan Bun sudah Iya. terjalin gitu ya Pak Sudah ya? terjalin dengan baik. Iya. Terus di Polres sendiri Pak, apakah ada unit yang memang membahas atau menangani khusus perempuan dan anak Pak? Nah, kalau di Polres ini kan kalau secara struktural itu kan ada 4 unit. Kita ada unit Jatanras, kemudian ada unit 1, 2, 3, 4 kan. Walaupun secara administrasi adalah Jatranlas, kemudian Tipiter, kemudian Tipikor dan Judisila, tetapi pelaksanaannya karena kasusnya banyak yang di Kotim ini, jadi semuanya kita menangani kasus. Oh iya. Tidak ada yang pengkhususan tipikor, hanya khusus tipikor. Karena banyaknya kasus, tipikor pun walaupun unit 3 ini sudah semuanya adalah unit unit sidik kan, unit sidik, jadi ada menangani umum, ada khusus kan gitu. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang masalah penanganan ini, itulah yang dari khusus umum tidak ada perbedaan, Iya. kan gitu. Kemudian untuk PPA itu berada di bawah unit 4. Unit 4 adalah unit judisila, di situ ada unit PPA tersendiri. Karena pelayanan atau pemeriksaan pun harus khusus dengan kalau memang anak di bawah umur, kemudian ibu perempuan itu kan harus ada polwan. Nah, di situ memang kita ada punya anggota tiga polwan yang memang menangani khusus untuk PPA. Di samping dengan anggota-anggota Iya. polisi laki-laki lainnya. Jadi ada khusus PPA yang di bawah unit 4. Oke. Oke, kalau di PPA sendiri berarti prosedurnya sama seperti pelaporan yang lain ya Pak ya? Hanya saja memang kalau perempuan dan anak ada unit yang Ya, seperti itu. kayak prosesnya kan sama nih. Iya, Kalau sama. ada laporan nanti kan sekarang ini kan kita sudah mulai aplikasi. Oh, udah ada Aplikasi. Jadi kalau di SPKT itu laporan masuk ke SPKT itu ada aplikasi DORS. Itu tersambung langsung ke pusat. Oh. Jadi LP itu langsung ke pusat, kemudian nanti itu ada aplikasi khusus di penyidikan, itu ada MP, manajemen penyidikan. Jadi nanti ditransferkan dari DOS itu ke MP. Kan itu prosesnya, kan gitu. Nah, nanti dari MP langsung ke Kapolres, Pak Kapolres langsung mungkin nanti disposisinya unitnya Kasat. Dari Kasat ini kasusnya apa, baru nanti didisposisi baik secara online maupun secara manual. Jadi online-nya nanti ada disposisi masuk ke unit 4 kan gitu. Sama aja, oh ini ada indikasi tipikor masuk unit 3 kan gitu. Sama oh ini ada perempuan dan anak ya masuk unit 4. Itu ada proses pendelegasian dari laporan. Iya. Oke. Nah, kemudian nih Pak, kita tahu bahwa sebenarnya di Polres Kotim ini ada moto ya Pak, bahwa Iya. super presisi, cepat merespon, tulus melayani. Iya. Nah, yang pasti tulus melayani masyarakat itu sendiri kan Pak ya. Nah, apakah ada nih Pak sejauh ini inovasi atau mungkin program layanan yang dapat membantu masyarakat sekitar khususnya di Kotim sendiri Pak? Ya.
Memang kita sedang gencar-gencarnya mungkin sama kan dengan bagaimana sih kita agar bisa melayani masyarakat secara prima kan. Tujuannya memang kita benar-benar melayani masyarakat dengan ikhlas, dengan harapan masyarakat juga bisa terlayani, kemudian situasi menjadi aman, tertib dan lancar kan gitu. Memang kita untuk mempercepat aplikasi pelayanan kita ada peningkatan itu terutama di Lantas umpamanya. Kita di Lantas ada aplikasi Simon Mentaya. Jadi sistem pelayanan SIM online. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin buat SIM tidak perlu ke kantor pun bisa dengan online. Nah, kecuali tadi nanti foto segala macam ya harus kan, karena tidak bisa kita foto langsungin. Nah, kemudian ada juga Sidadar, yaitu sistem dadakan ke wilayah daerah-daerah. Jadi nanti ada dari Satlantas itu ke Antangkalang. Kita untuk membantu masyarakat yang perlu bikin SIM, tetapi dia harus ke sini berapa jarak jauh, kemudian tapi khusus perpanjangan. Jadi nanti ada tim dari Satlantas langsung ke daerah-daerah. Di situ ada namanya Sidadar. Jadi SIM dadakan ke daerah-daerah. Nah, kemudian ada juga Sadar Sampit. Ya, Sadar Sampit ini adalah Samsat Delivery. Nah, jadi Samsat itu nanti ada juga yaitu khas khusus untuk pembayaran pajak, kemudian perpanjangan STNK. Jadi tidak perlu dari ujung ini kalau memang nanti ada kegiatan itu nanti dari Samsat Delivery akan berangkat ke daerah. Kemudian juga sekarang sudah ada Citrimall, yaitu pelayanan di mall karena kita punya mall nih sekarang ini kan. Mall pelayanan ya Pak. Jadi kita buka juga Lantas di sana untuk pelayanan pada hari-hari tertentu, biasanya hari libur. Nah, itu untuk dari Lantas. Kemudian dari Reskrim juga kita ada terobosan dengan aplikasi SIDIN, Sistem Informasi Penyidikan Online. Tujuannya di situ ada yang pertama adalah pengaduan. Jadi kalau nanti masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu ingin menggunakan aplikasi bisa download gitu di Play Store. Kemudian nanti di situ kalau memang sudah dibuka di situ kan ada pengaduan. Jadi tidak perlu bapak-bapak langsung datang ke Polres. Pengaduan cukup dengan lewat online itu sudah bisa. Kemudian nanti ada perkembangan perkara, penanganan perkara sampai di mana sih yang saya laporkan. Itu bisa dilihat di aplikasi itu. Jadi tidak perlu tanya-tanya jauh-jauh. Kalau yang jauh cukup dengan aplikasi SIDIN itu kita bisa mencari informasi di situ. Kemudian di situ pun ada informasi masalah penanganan kasus. Nah, di situ ada berita penanganan kasus. Itu mungkin yang terobosan yang dari Reskrim. Kemudian dari Intel ada sama. Ini sekarang ada SKCK di Polri juga. Bisa diantar langsung ke tempat pemohon. Kemudian bisa juga nanti ada juga SKCK keliling. Ada yang keliling ke tempat-tempat tertentu gabung dengan Lantas untuk penerimaan di tempat-tempat pelayanan khusus. Kemudian yang dari Satahti kita ada Satuan Tahanan, Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Kemarin kan berawal dari adanya COVID, nggak bisa kan gitu. Dibatasi untuk saling bertemu kan karena untuk menghambat atau ini peredaran dari COVID itu. Nah, waktu itu barulah ada ide lah dari Polres Kotim melakukanlah yang dinamakan dengan KOBES, cara online besuk tahanan. Tetapi sekarang itu bisa dimanfaatkan bukan karena untuk pandemi, tetapi siapapun keluarga tersangka yang ditahan di Polres, kalau ingin menjenguk tidak perlu jauh-jauh datang, cukup dengan online. Nanti ada aplikasi itu, jadi kita bisa video callan di Antangkalang, mau kalau betah suka ada di Jawa nggak jadi masalah, masuk situ. Ada dikasih waktu, nanti di sini kita sudah siapkan, ada disiapkan HP Androidnya untuk komunikasi. Jadi kita bisa bertatap muka lewat aplikasi itu untuk jenguk besuk tahanan. Nah, kemudian di samping juga peningkatan kualitas pelayanan lainnya. Sekarang ini justru apabila kita melapor ke 110 itu mana terdekat itu kan masuk. Wilayah Kotim nih.
nggak diangkat sama Kodim, dia akan tersambung ke Polda. Oh, begitu. iya. Tidak angkat ke Polda, dia akan tersambung ke Mabes. Jadi sekarang aplikasi itu. Jadi layanan 110 ada betul-betul dimaksimalkan. Nah, jangan sampai nanti kita untuk menghindar orang malas, umpamanya nggak usah diangkat. Kalau dulu nggak usah angkat, nggak jadi masalah. Alasan apa? Sekarang kalau nggak diangkat, pasti yang angkat Polda. Nggak diangkat Polda, yang angkat nanti Mabes. Nanti konfirmasi kenapa ada masalah ini pelaporan. Jadi pelaporannya kalau nggak di Polres nggak diangkat, dia akan pelaporannya sampai ke Polda, nggak sampai ke Mabes. Maka itu aplikasi itu adalah aplikasi untuk pelaporan 110 agar memang betul-betul itu bisa dipergunakan dan memang bisa dimanfaatkan untuk lebih cepat pelayanan. Nah itu yang 110. Ya bisa dihubungi dari mana saja berarti ya Pak ya. Dari mana saja. Respon ya berarti. Walaupun sebenarnya nih ada juga masyarakat mungkin yang iseng. Nah, yang ada tuh telepon ke sana padahal setelah kita datangi nggak ada. Kan itu ada juga kan, gitu. Jadi ya mohon kerjasamanya lah kalau memang itu adalah sarana pelayanan masyarakat yang terbaik, jangan dimanfaatkan yang salah. Iya, gitu. Jadi semua saling mendukung lah kan ya. Nah, itu yang layanan 110. Iya. Mungkin itu. Iya Pak. Berarti kalau sobat-sobat Bajakah yang ingin melapor gitu, ingin menghubungi sesuatu hal yang urgent, bisa menghubungi 110. Tapi ingat kalau memang tidak perlu dihubungi seperti itu ya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari segmen kita hari ini. Mungkin ke Bapak Panana ada yang ingin disampaikan kepada sobat Bajakah? Ya mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya podcast ini kita juga bisa menyampaikan misi keadaan, mungkin situasi ataupun bagaimana sih sebenarnya Polres Kotim ini melalui jalur ini kan kita juga bisa terima kasih kan gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya kita bisa podcast ini masyarakat lebih memahami. Intinya tujuan dari kita ini kan bukan untuk apa-apa tetapi bagaimana kita bisa komunikasi dengan masyarakat lebih baik. Tidak ada salah paham, kita memang betul-betul untuk pelayanan prima terhadap masyarakat. Iya, betul. Kerjasamanya aja dengan masyarakat, terutama masalah Harkamtibmas. Iya. Mungkin gitu aja. Iya Bapak, terima kasih. Mungkin Pak Kabapas ada yang ingin disampaikan kepada Pak Nana ataupun sobat Bajakah? Terima kasih sekali Pak Nana ini juga Pak Kapolres atas undangannya yang memang serba dadakan. Alhamdulillah kita untuk bisa berkolaborasi dalam podcast ini karena memang mengedukasi masyarakat itu tidak mesti harus langsung, tapi dengan adanya channel-channel YouTube atau apapun itu kan kita bisa mengutarakan apa saja sih yang ada di Polres Kotim itu. Mungkin nanti kedepannya juga kita masih bisa berkolaborasi dengan unit-unit yang lain karena memang banyak yang dari kami juga di Bapak Sampit khususnya dan masyarakat pada umumnya itu setelah Bapak tadi menerangkan sekian panjang lebar ternyata unitnya itu banyak kan? Karena banyak unit ini dan ini persubbagiannya pun masih ada lagi. Nah nanti mungkin kedepannya kita akan bersurat ke Pak Kapolres barangkali nanti terkait apakah itu reskrim, apakah itu namanya anak gitu ya. Betul. Nanti kan bisa kita termasuk juga dengan Sabara ya Pak ya gitu kan. Apa sih gitu kan dengan lantas apa saja gitu kan. Jadi nanti kedepannya itu terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di podcast kami ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kabapas, terima kasih juga Bapak Nana yang telah hadir di podcast hari ini. Nah, teman-teman yang di rumah, Sobat Bajakah, kiranya yang kita bahas hari ini semua informasi bisa berguna dan bisa menjadi ilmu ke depannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Asya Saragi dan rekan saya Nefriza Nasution, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Bajakah Ngopi episode berikutnya. Dah.